Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdianto, SPD, Guru SMK Negeri 1 Bengkalis, calon guru penggerak Angkatan 8 tahun 2023. Akan melaksanakan pra-observasi bersama rekan sejawat saya, Ibu Erika, dari jurusan Agribisnis Perikanan Air Tawar. Selamat siang, Bu Erika. Selamat siang, Pak Rusdi. Gimana kabarnya, sehat hari ini? Alhamdulillah, baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Ini mohon maaf Ibu Erika, jadi pada hari ini sengaja memang saya sempatkan diskusi dengan Ibu bahwa seperti apa yang saya sampaikan kemarin, bahwa kita akan melakukan observasi di dalam kelas. Baik. Namun sebelum pelaksanaan observasi di dalam kelas kita lakukan, ada namanya pra-observasi, di mana nanti ada beberapa pertanyaan yang nanti saya ajukan kepada Ibu. Mohon nanti kesediaan untuk bicara. Siap. Jadi izinkan saya untuk menyampaikan tujuan supervisi atau observasi yang akan kita lakukan, Bu Erika ya. Jadi tujuan daripada supervisi yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang ada, dan juga untuk meningkatkan bagaimana peran seorang guru dalam proses pembelajaran. Itu tujuan daripada supervisi. Nah, sebelumnya mohon maaf Ibu, jadi seperti yang kita ketahui bahwa untuk di jurusan Agribisnis Perikanan Air Tawar itu ada banyak mata pelajaran yang diajarkan di sana. Ya. Jadi untuk kegiatan supervisi kita ini, apa mata pelajaran yang nanti akan kita pakai? Ya, Bapak, mata pelajaran yang akan nanti saya sampaikan pada kegiatan supervisi yaitu produksi pakan alami dan buatan. Mata pelajaran produksi pakan alami dan buatan ya. Ya. Oke. Jadi di dalam mata pelajaran yang nanti akan disampaikan ke anak-anak ini, apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh anak-anak kita? Ya, tujuan pembelajaran di mata pelajaran produksi pakan alami untuk sesi supervisi yang akan kita lakukan, yaitu saya harapkan dengan kegiatan diskusi, mencari informasi, dan tanya jawab, peserta didik mampu untuk mengidentifikasi jenis-jenis pakan alami fitoplankton dengan tepat dan teliti. Jadi tujuan pembelajaran adalah di mana para peserta didik mampu membedakan jenis-jenis pakan alami fitoplankton ya. Betul. Nah, ini agak susah betul nyebutnya. Iya, Pak. Oke. Jadi dari tujuan tadi yang Ibu sampaikan tadi, Ya. apa yang ingin Ibu kembangkan untuk anak-anak kita, para peserta didik ini? Ya. Difokuskan kemana gitu? Oke, baik Pak. Karena jenis pakan alami ini khususnya di sini nanti fitoplankton. Ini merupakan pakan alami yang sangat penting bagi benih-benih ikan yang akan kita pelihara. Jadi dengan mempelajari pakan alami fitoplankton, saya mengharapkan siswa-siswa ini dapat mengetahui pakan alami dari fitoplankton ini yang mana nantinya yang tepat bisa dijadikan atau dilakukan kegiatan budidaya ya. Nah, jadi maksudnya gini, karena pakan alami khusus fitoplankton ini bisa dibudidayakan nanti Pak. Jadi dengan lebih mengetahui fitoplankton ini, kemudian nanti bagian yang mana yang akan bisa dibudidayakan sehingga menjadi pakan yang tepat untuk benih ikan yang dipelihara. Jadi kita memfokuskan bagaimana anak itu bisa mengidentifikasi makanan pakan alami tadi ya. yang mana yang bisa dibudidayakan, karena kan banyak ini Pak jenisnya. Ya, betul. Ya. Supaya nanti begitu pakan alami ini sudah dibudidayakan bisa tepat untuk budidaya ikan ya. Iya, untuk bisa makanan dimanfaatkan sebagai pakan benih ikan. Kemudian kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan untuk Ibu sendiri sebagai seorang guru? Di sini saya sangat berharap kompetensi saya dengan mengajarkan mata pelajaran produksi pakan alami dan buatan ini lebih kedepannya itu lebih baik lagi dengan terus memberikan inovasi, memberikan informasi, ya, saling tukar pikiran dengan juga dengan rekan sejawat dan juga dengan dunia usaha. Jadi untuk lebih baik lagi lah ke depannya Pak, kompetensi saya ini lebih mumpuni lah gitu maksudnya. Berarti dengan materi ini sekaligus Ibu pengen meningkatkan kompetensi Ibu sendiri sebagai seorang guru dalam bidang pakan buatan atau pakan alami ya. Iya, betul Pak.
Kemudian untuk kegiatan proses pembelajaran nanti yang akan dilakukan nanti, strategi dan model seperti apa yang akan dilakukan? Ya baik, saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning karena nanti di situ juga akan kita lakukan simtak-simtaknya supaya tujuan pembelajaran juga tercapai. Nah nanti akan kita temukan permasalahan-permasalahan yang bisa nanti siswa mencari jawabannya hingga lebih terarah tujuan pembelajaran kita. Jadi menggunakan problem based learning, Iya, artinya anak-anak itu nanti akan menemukan sendiri Iya, menemukan apa sendiri yang menjadi masalah-masalah dalam proses dia mencari dalam diskusi ya, diskusi tadi ya. diskusi tentang identifikasi jenis pakan alami. Oke, terkait dengan materi ini, apakah sudah disiapkan untuk media-media pembelajaran yang nanti akan disampaikan ke para peserta didik? Baik Pak, alhamdulillah sudah dipersiapkan mulai dari modulnya, kemudian juga PowerPoint-nya, media sebagai media pembelajaran, kemudian juga nanti saya akan tayangkan gambar-gambar dalam bentuk video pembelajaran yang saya searching dari media, sehingga supaya siswa ini dapat lebih jelas lagi nih untuk mengidentifikasi pakan alaminya. Saya melihat bahwa Ibu Erika ini sudah sedemikian rupa untuk mendesain proses pembelajaran, termasuk sudah melakukan banyak persiapan untuk melakukan proses pembelajaran. Mudah-mudahan nanti berhasil ya, Bu ya. Apa yang diinginkan, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu bisa terlaksana dengan baik. Kemudian ini kalau saya boleh tahu nih, perasaan Ibu ini seperti apa yang dirasakan setelah kita melakukan pra-observasi ini? Ya, saya sangat bersyukur sekali adanya kegiatan observasi atau untuk kegiatan supervisi ini Bapak ya, karena sebelumnya juga kita sebenarnya belum pernah dilakukan Bapak. Inilah baru pertama kali pengalamannya, dan ini saya rasakan menjadikan saya atau nantinya juga kepada guru-guru yang lain itu menjadi lebih terarah lagi, lebih mengetahui lagi dan lebih fokus, dan juga persiapannya lebih banyak lagi, sehingga apa yang kita harapkan tujuan pembelajaran kepada peserta didik kita dan juga kepada kita sendiri untuk refleksi kita, supaya kita ini lebih siap lagi untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi artinya dengan pra-observasi ini kita bisa mengetahui kekurangan kita, persiapan kita yang masih belum dan juga mungkin ketenangan yang kita dapatkan karena mungkin selama ini orang kalau di supervisi ini kan takut begitu. Betul Pak. Saya gitu juga. Begitulah maka tujuan daripada pra-observasi ini untuk menenangkan bahwa kita ini akan bersepakat untuk apa yang bakal dikembangkan dalam proses pembelajaran itu. Artinya walaupun mungkin sebelum-sebelumnya belum pernah dilakukan, jadi inilah mungkin perdana Bu ya, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan untuk teman-teman yang berikutnya. Kemudian dari pra-observasi ini, apakah sudah muncul gambaran-gambaran seperti apa nanti proses pembelajaran yang terbayang di Ibu? Ya, yang bisa saya bayangkan sekarang proses pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti itu sudah bisa tergambar dengan sangat jelas. Nanti gambar udah jelas ya, jadi bakal seperti apa nanti proses pembelajaran yang akan terjadi nanti ya Bu ya. Ini jadi saya pikir ini udah suatu manfaat yang baik sekali dengan adanya kegiatan pra-supervisi. Terima kasih banyak Bu Erika, sudah banyak betul berdiskusi dan menambah pengalaman kita bersama nih namanya nih. Kemudian kita ini kan belum menentukan nih kapan jadwal supervisi yang nanti bisa kita lakukan. Ini kira-kira kapan bisa pelaksanaan observasi ini bisa kita lakukan? Sesuai dengan jadwal pelajaran saya di roster sekolah itu insya Allah pada hari Kamis Pak ya, tanggal 14 Kamis ya? Ya, tanggal 14 September di jam pelajaran ke-8 dan 9. 8 9 di kelas berapa nih? Di kelas 11 agribisnis perikanan. Oke. Jadi hari Kamis tanggal 14 September jam 8, berarti jam terakhir ya? Jam terakhir Bapak, 2 jam terakhir. Nah, insya Allah kalau tidak ada halangan nanti di tanggal 14 September di jam terakhir jam 8.09 insya Allah nanti saya akan masuk kelas untuk mengadakan observasi atau supervisi. Siap Bapak. Oke, terima kasih Mbak Rita sudah meluangkan waktu bergabung untuk diskusi
dalam proses pelaksanaan supervisi. Mudah-mudahan dalam proses pembelajaran nanti sesuai dengan apa yang kita harapkan. Amin, insya Allah. Oke. Jadi demikianlah perbincangan kami dengan Ibu Erika seputar pelaksanaan supervisi di dalam pra observasi ini. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu lagi di proses observasi di hari Kamis tanggal 14 September tahun 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, kita semua masih diberikan kesehatan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita masih dapat berkumpul bersama untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik, sebelum kita lanjutkan kegiatan belajar, alangkah baiknya kita berdoa ya, memohon ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Saja sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Baik, anak-anak ibu, siapa yang tidak hadir hari ini? Istri ya. Sakit ya? Baik. Jadi ini nampaknya anak-anak ibu ini udah agak siang ini mulai kendor semangatnya kayaknya ya. Tepuk semangat 1. Tepuk semangat 2. Tepuk semangat 3. Tepuk semangat 1, 2, 3. Semangat ya. Oke ya. Baik. Di sini ibu sebagai guru ya, tidak henti-hentinya memberikan motivasi, nasihat ya kepada anak-anak ibu supaya tetap fokus dan tekun dalam mengikuti setiap kegiatan pembelajaran, disiplin dan tanggung jawab dalam mengerjakan soal-soal, tugas di sekolah ataupun di rumah. Sedia ya, siap ya? Siap. Oke, terima kasih. Kemudian ya kita lanjutkan kegiatan belajar kita. Ini ibu mau tanya sedikit nih ya. Kira-kira siapa nih yang masih ingat dengan pembelajaran kita sebelumnya, minggu yang lalu? Oh ya, Wawan ya, silakan Wawan. Yaitu alat dan bahan identifikasi dan dengan fungsinya. Oke, alat dan bahan identifikasi beserta atau dan fungsinya. Oke. Kira-kira apa aja sih ya alat dan bahan yang digunakan untuk identifikasi? Saya Bu, Oke, silakan Nabila. planktonet, mikroskop, hemogitometer, autoclave, gelas ukur, gelas piala, tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet, dan buku identifikasi plankton. Oke, bagus sekali ya si Nabila yang menjawab dengan baik ya. Ini memang agak banyak nih ya alat yang digunakan untuk identifikasi itu cukup banyak. Nah, teman kamu Nabila masih ingat dengan pelajaran sebelumnya yang sangat baik. Kemudian kira-kira apa sih ya fungsi dari mikroskop? Apa nih? Oh ya, Aulan aja. Untuk melihat benda berukuran kecil atau mikro. Oke, untuk melihat benda-benda yang berukuran kecil, benar ya. Terima kasih Aulan. Kemudian fungsi dari planktonet, siapa yang mungkin ingat? Oke, silakan lagi ya.
alat yang digunakan untuk mengambil sampel dari perairan. Oke, baik sekali. Ternyata alhamdulillah anak-anak ibu masih ingat dengan materi kita sebelumnya, ya. Karena materi kita yang kita pelajari di minggu yang lalu itu sangat berkaitan dengan materi kita yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang jenis-jenis pakan alami fitoplankton. Karena untuk melihat fitoplankton pastinya dan mengidentifikasinya pastinya kita membutuhkan alat-alat identifikasi tersebut. Oke, selanjutnya nih, kira-kira nih ya, siapa di sini anak-anak ibu yang sudah pernah melihat pakan alami fitoplankton? Dandi lah. Danda ya. Oke, Danda. Saya pernah melihat fenomena alam di mana permukaan air kolam dan tambak berwarna hijau kebiruan dan berwarna merah. Warna merah. Oke. Berarti yang kamu lihat itu adalah fenomena alam yang terjadi akibat berkumpulnya fitoplankton dalam jumlah yang besar sehingga menimbulkan kelimpahan dari fitoplankton tersebut. Ya, istilahnya blooming fitoplankton ya. Istilahnya blooming fitoplankton. Jadi kalau fitoplankton ini sudah berkumpul dalam jumlah yang besar, kita bisa melihatnya ya tanpa kita memerlukan alat seperti mikroskop tadi. Ya. Dalam jumlah yang banyak kelihatan nih dengan mata kita sendiri tanpa ada bantuan alat. Baik. Nah, memang materi kita pada hari ini yang akan Ibu sampaikan adalah tentang jenis-jenis pakan alami fitoplankton, di mana tujuan pembelajaran yang nantinya anak-anak Ibu dapatkan setelah mempelajari materi ini adalah dengan mencari informasi dari berbagai sumber, dari media, dari modul pembelajaran, dari video-video pembelajaran. Anak-anak Ibu nanti akan bisa mengidentifikasi, ya, memahami, menjelaskan jenis-jenis pakan alami fitoplankton dengan tepat dan teliti. Kemudian manfaat apa nih ya kira-kira yang akan anak-anak Ibu dapatkan setelah mempelajari ini? Nah, manfaat yang bisa anak-anak Ibu dapatkan adalah yang pertama, ya, bisa mengetahui jenis-jenis fitoplankton apa sih ya yang sudah dapat dibudidayakan, baik itu secara kultur murni, semi massal, dan massal, yang mana hasil dari budidaya pakan alami jenis fitoplankton ini akan sangat bermanfaat dan berguna sekali bagi ikan-ikan yang kita pelihara. Kemudian kita juga mengetahui nih, jenis-jenis fitoplankton ini ternyata merupakan produsen, ya, sebagai produsen dan penghasil oksigen terbesar di perairan, bahkan di dunia ini ya, di muka bumi ini, sebagai pemasok, ya, oksigen terbesar dari kegiatan atau hasil proses fotosintesis. Baik, untuk lebih, ya, anak-anak Ibu bisa mendapatkan mencapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan membentuk kelompok diskusi yang akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok 1 sebelah sini nanti ya, diketuai oleh Rostiki Apindra Pratama. Kemudian kelompok 2 ketuanya Wawan Saputra yang Ibu bentuk ya. Kemudian yang ketiga itu Umir Laila Sabitri. Oke. Kemudian mekanisme seperti apa ya langkah-langkah pembelajaran yang akan Ibu sampaikan ini, bisa nanti kalian pahami ya bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang akan Ibu sampaikan dengan metode model pembelajaran problem based learning. Dimulai dari nanti Ibu akan mengarahkan kalian atau orientasi kalian kepada suatu masalah, ya kan? Kemudian nanti Ibu akan mengorganisasi anak-anak Ibu untuk melakukan kegiatan diskusi. Nah, setelah itu Ibu akan membimbing dalam penyelidikan ya terhadap masalah-masalah yang akan timbul. Setelah itu nanti akan Ibu minta kalian menyajikan hasil dari
penelitian tersebut yang bersama dalam kegiatan diskusi nanti ya, menyajikan hasil karya dalam bentuk kegiatan presentasi. Kemudian setelah itu nanti Ibu akan mengevaluasi, menganalisa proses pemecahan masalah kalian itu. Baik, bisa dipahami? Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menyampaikan ya. Baik anak-anak, sekarang Ibu minta Ibu fokus ke layar ini ya. Ibu akan menampilkan materi pembelajaran kita melalui PowerPoint, yaitu tentang jenis pakan alami ya. Capaian pembelajaran di mata pelajaran produksi pakan alami dan buatan ini ya, Ibu harapkan setelah mempelajari semua materi di mata pelajaran produksi pakan alami dan buatan ini ya, istilahnya di sini pada akhir fase F ya, peserta didik mampu memproduksi pakan alami dan pakan buatan mulai dari mengidentifikasi jenis-jenis pakan alami, kemudian persiapan wadah dan media kultur pakan alami, menginokulasi bibit, memelihara pakan alami, kemudian memantau pertumbuhan dan memanen pakan alami. Kemudian untuk pakan buatan, ya, capaian pembelajarannya peserta didik juga dapat menghitung formulasi pakan, menyiapkan bahan baku pakan, membuat pakan, mengemas dan menguji pakan buatan menggunakan metode konvensional atau alat modern. Ya, oke. Kemudian selanjutnya tujuan pembelajaran. Nah, ini sudah Ibu sampaikan juga tadi. Ya, dari kegiatan belajar kita khususnya materi kita pada hari ini, ya, jenis-jenis pakan alami fitoplankton. Jadi di poin 2 itu melalui mencari informasi, diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu menguraikan jenis-jenis pakan alami fitoplankton. Nah, ini kenapa ada zooplankton dan bentos? Karena zooplankton dan bentos juga termasuk kepada pakan alami ya, dengan tepat dan teliti. Baik, kita lanjutkan next ya. Nah, apa itu pakan alami? Ya, sebenarnya sudah mungkin ada yang pernah mendengar ya, sudah familiar ya apa itu pakan alami. Jadi pakan alami adalah pakan yang disediakan secara alami dari alam dan ketersediaannya dapat dibudidayakan oleh manusia. Oke. Sedangkan pakan buatan di sini adalah pakan yang hanya dibuat oleh manusia dengan menggunakan beberapa bahan baku dan formulasi pakannya disesuaikan dengan kebutuhan ikan yang kita pelihara. Oke, baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan dengan melihat media pembelajaran yang lain, video-video pembelajaran. Hai sobatku semua, hari ini kita akan bertemu pada materi mengidentifikasi jenis-jenis pakan alami. Baik ya, diperhatikan. Jenis-jenis pakan alami ini digunakan pada materi pada agribisnis perikanan air tawar, di mana bagaimana kita membudidayakan ikan sehingga pakan alami bisa kita gunakan. Ini sebenarnya pakan alami yang dapat dibudidayakan untuk kebutuhan larva ikan dapat dikelompokkan jadi 3, yaitu fitoplankton, zooplankton, dan bentos. Berikut disajikan beberapa gambar dari pakan alami. Fitoplankton adalah organisme air yang melayang-layang mengikuti pergerakan air dan berupa jasad nabati. Jenis-jenis fitoplankton yang dibudidayakan secara massal yaitu chlorella, Tetraselmis, Skenedesmus, Skeletonema costatum, dan Spirulina. Inilah gambar-gambar dari fitoplankton, yaitu chlorella,
kemudian ini Tetraselmis, Skenedesmus, Skeletonema costatum, dan juga Spirulina. Jenis pakan alami yang kedua yaitu zooplankton. Zooplankton adalah organisme air yang melayang-layang mengikuti pergerakan air dan berupa jasad hewani. Zooplankton yang dapat dibudidayakan yaitu Branchyonus, Artemia salina, Moina, dan Damia, serta Paramecium. Ini adalah gambar dari Branchyonus. Yang ini yaitu Artemia salina, Moina, kemudian Damnia, Paramecium. Jenis pakan alami yang ketiga yaitu bentos. Bentos adalah organisme air yang hidupnya di dasar perairan. Bentos yang dimanfaatkan dan dibudidayakan yaitu cacing rambut atau tubifex dan larva Chironomus. Inilah gambar dari spesies bentos yang kita contohkan yaitu cacing rambut atau tubifex. Gambarnya seperti ini. Kemudian juga ada larva Chironomus. Demikian materi mengidentifikasi jenis-jenis pakan alami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Nah, anak-anak, nanti kita lanjutkan sedikit, ada lagi video pembelajaran ya, yang bisa kalian amati bersama. Kemudian kita perhatikan dan kita akan ditemukan kira-kira apa masalah-masalah yang bisa kita dapatkan. Halo semua, selamat datang di video ini. Saya Teguh Firnanda yang akan membahas mengenai fitoplankton. Dalam video ini, kami akan membahas secara lengkap mengenai apa itu fitoplankton, peran pentingnya dalam ekosistem perairan, serta bagaimana pertumbuhannya dapat mempengaruhi lingkungan perairan. Fitoplankton merupakan organisme mikroskopis yang hidup di perairan dan merupakan produsen utama dalam rantai makanan di perairan. Fitoplankton terdiri dari berbagai jenis, seperti diatom, dinoflagellata, dan cyanobacteria. Dan setiap jenis memiliki karakteristik dan peran yang berbeda dalam ekosistem perairan. Peran penting fitoplankton dalam ekosistem perairan sangat besar. Fitoplankton memainkan peran penting dalam menyediakan oksigen dan nutrisi untuk organisme lain di suatu perairan, serta sebagai sumber makanan bagi hewan laut, ikan, dan manusia. Selain itu, fitoplankton juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem perairan dan sebagai indikator kesehatan lingkungan perairan. Meskipun fitoplankton sangat penting bagi ekosistem perairan, pertumbuhan yang berlebihan dapat menyebabkan dampak yang buruk bagi lingkungan perairan. Pertumbuhan fitoplankton yang berlebihan dapat menyebabkan eutrofikasi, yaitu peningkatan nutrisi di perairan yang dapat menyebabkan kematian ikan dan organisme lain, serta meningkatkan risiko alga bloom yang akan menyebabkan kerusakan lingkungan perairan. Bagaimana cara mengolah pertumbuhan fitoplankton agar tidak terjadinya eutrofikasi? Pertama, mengurangi limbah dan pupuk yang masuk ke dalam perairan. Kedua, memperbaiki saluran drainase dan sirkulasi air agar nutrisi tidak terkumpul di satu tempat. Tiga, jaga kualitas air dan mengontrol kepadatan populasi fitoplankton. Dalam video ini, kami akan membahas lebih lanjut mengenai jenis-jenis fitoplankton, cara mengolah pertumbuhan fitoplankton, serta bagaimana mengenali tanda-tanda eutrofikasi di perairan. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman lebih baik mengenai pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem perairan dan mengelola pertumbuhan fitoplankton yang tepat. Terima kasih sudah menonton video kami dan jangan lupa like. Oke. Sudah melihat
melihat paparan materi, kemudian video pembelajaran tentang mikroplankton. Tadi kira-kira ini dari tayangan video tadi, bagaimana tanggapan anak-anak ibu? Ya, apa yang ingin disampaikan atau ditanggapi? Ya, silakan. Ya, oke, Umir, baik. Dari video tadi, saya dapat memperoleh informasi mengenai jenis-jenis fitoplankton yang ada di perairan. Ada beberapa jenis fitoplankton yang juga dapat dibudidayakan sebagai pakan benih-benih ikan yang dipelihara. Oke, baik sekali ya. Anak-anak ibu, terima kasih atas tanggapan-tanggapannya. Untuk selanjutnya, kegiatan kita ini ibu meminta kalian duduk di kelompok diskusinya masing-masing. Ya, silakan. Oke, dibentuk seperti kita melakukan kegiatan diskusi ya, supaya lebih baik lagi. Ya, sudah oke ya semua? Duduk di kelompoknya masing-masing. Baik, terima kasih. Jadi ini tentunya dari tayangan video dan kegiatan pembelajaran penyampaian materi yang ibu telah sampaikan tadi bahwa tentang jenis-jenis fitoplankton dan bagaimana dampak positif dan negatif dari fitoplankton tersebut. Jadi ibu ingin kalian melakukan kegiatan diskusi, ya, diskusi untuk menemukan masalah apa nih yang mau kamu cari solusinya atau pemecahannya. Ya, kira-kira di kelompok satu tadi sudah menyimak dan mendengar. Nah, oke, saya tanyakan nih kepada kelompok satu. Kira-kira kelompok satu ketuanya lah ya, Rosiki. Kira-kira masalah apa yang mau kamu bahas di kelompok kamu ini terkait kegiatan materinya tadi? Penyebabnya terjadinya blooming fitoplankton. Oke, apa penyebab terjadinya blooming fitoplankton? Sangat menarik sekali ya, karena tadi sepertinya belum dibahas tuntas ya. Jadi nanti bisa dibahas bersama kelompoknya ya. Jadi ya, tolong arahkan kelompoknya. Kelompok 2 kira-kira nih, masalah apa yang mau dibahas nih? Apa yang fitoplankton terhadap ekosistem perairan? Apa dampak blooming fitoplankton terhadap ekosistem perairan? Berarti ini sudah terjadi nih ya bloomingnya ya. Oke, bagus sekali. Kemudian kelompok 3, kira-kira apa nih masalahnya yang mau dipecahkan? Bagaimana cara mencegah dan menanggulangi blooming fitoplankton? Bagaimana cara mencegah dan menanggulangi blooming fitoplankton jika sudah mengganggu ekosistem ya? Berarti seperti itu ya maksudnya. Oke, silakan anak-anak ibu membuka gadgetnya untuk searching, mencari informasi sebanyak mungkin. Kemudian juga boleh silakan membuka modul buku-buku kegiatan belajar yang menunjang anak-anak ibu untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut. Ya, silakan. Silakan dibuka HP-nya. Silakan dibuka. Ini kan bisa dicari di sini. Ayo anak-anak ibu, semangat. Oke, ya, kita sudah, ya baik anak-anak, sudah selesai diskusinya. Ibu harapkan setiap kelompok bisa menyajikan atau menyampaikan hasil diskusinya dalam kegiatan presentasi. Kelompok siapa nih dulu yang mau maju nih? Kelompok 1? Ya, kelompok 1 silakan. Rosiki dengan Rama Martino silakan ke depan. Perwakilan dari kelompok ya. Nah, untuk kelompok 2 nanti yang maju ya, perwakilan dari kelompok 2 silakan.
silakan siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya. Cepat, Rahmat, Umi. Tolong diperhatikan ya teman-temannya menyampaikan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya blooming fitoplankton adalah pengkayaan unsur hara, nutrien yang dominan yang mengakibatkan pengkayaan unsur hara adalah nitrat dan fosfat. Penyebabnya input pakan yang tinggi. Oke, jadi dari yang disampaikan oleh kelompok 1 tentang apa penyebab terjadinya blooming fitoplankton. Salah satunya adalah adanya unsur hara yang sangat banyak di perairan tersebut. Oke, anak-anak ibu semua, silakan mengambil kertas lembar. Kita akan melangsungkan kegiatan ulangan ya, atau kuis singkat ya terkait materi yang sudah kalian pelajari. Silakan. Pertanyaannya tidak sulit. Jawabannya ya tidak mungkin. Oke. Cepat ya. Pertanyaannya, ayo, surah ini. Oke, sebenarnya tolong jaga. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan blooming fitoplankton? Silakan dijawab. Saya kasih waktu 1 menit. Apa yang dimaksud dengan blooming fitoplankton? Apa namanya? Oke, teman. Jaminan berada pokoknya. Kelompok 2. Kawan. Baik, kita mulai kembali. Alhamdulillah anak-anak ibu sudah selesai mengerjakan evaluasi dalam bentuk quiz. Semoga hasilnya ini menggambarkan bahwa anak-anak ibu sudah memperhatikan dengan baik materi kita yang kita pelajari pada hari ini. Kemudian selanjutnya setelah anak-anak ibu ya memperhatikan pelajaran kita dari awal sampai saat ini, kira-kira nih apa yang bisa anak-anak ibu ambil kesimpulan atau poin-poin penting yang didapatkan dari kegiatan belajar kita pada hari ini? Oke, nanti Pakan alami fitoplankton terdiri dari 3 kelas, yaitu Chlorobacillus, Bacillariophyceae, dan Geronophyceae. Oke. Dari ketiga kelas ini yang dapat dibudidayakan adalah Chlorella, Spirulina, Tetracermis, dan Skeletolema cosato. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban dari Dandi ya. Poin-poin penting ya, poin-poin penting yang sudah kita pelajari pada hari ini. Kemudian kira-kira siapa yang mau menambahkan lagi kesimpulannya? Oke, Nabila. Oke, Nabila aja. Besar bagi kehidupan perairan sebagai produsen karena melakukan proses fotosintesis yang menghasilkan oksigen. Tetapi apabila kualitas air tidak dijaga dengan baik, akan menimbulkan dampak buruk, yaitu blooming fitoplankton yang membahayakan
yang dapat membahayakan ekosistem perairan. Oke, ya terima kasih ya untuk teman-teman kalian sudah menyimpulkan ya materi yang kita pelajari pada hari ini. Poin-poin yang disampaikan oleh Dandi dan juga Nabila, ya itulah poin-poin penting yang bisa kalian dapatkan di pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, bahwa fitoplankton itu jumlahnya atau jenisnya memang sangat banyak di perairan. Tetapi dikelompokkan menjadi 3 kelas ya, kelas Chlorophysi, Bacillariophysi, dan Cyanophysi. Di antara ketiga kelas tersebut yang sudah dapat dibudidayakan apakah secara semi massal ataupun massal, yaitu dari jenis Chlorella, Spirulina, Tetraselmis, Aetoceros ya. Kemudian selain mempunyai peranan yang besar untuk menghasilkan makanan ya, karena fitoplankton ini adalah produsen di dalam perairan, fitoplankton ini juga bisa menimbulkan dampak yang kurang baik ya, dampak yang buruk ya. Sebenarnya fitoplanktonnya nggak masalah, tetapi dampak buruk ini terjadi karena adanya penurunan kualitas air di lingkungan tersebut yang sudah kita bahas bersama tadi. Penyebabnya ya mulai dari banyaknya nutrisi ya, nutrisi yang masuk ke perairan dari pakan yang berlebihan, dari penggunaan pupuk yang juga tidak dikontrol dengan baik oleh petani atau pembudidaya ya kan. Kemudian hal tersebut akan menyebabkan timbulnya blooming atau kelimpahan fitoplankton dari jenis-jenis tertentu yang menyebabkan eutrofikasi di permukaan perairan, yang bisa kita lihat bersama fenomenanya permukaan perairan, apakah itu kolam tambak atau perairan umum lainnya berubah warna sesuai dengan jenis fitoplankton yang mengalami ledakan populasi atau blooming tersebut. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan menyampaikan hasil penilaian terhadap kegiatan diskusi kalian tadi ya. Untuk kelompok 1 Ibu berikan nilai 80. Oke. Kemudian kelompok 2 Ibu berikan nilai 90. Dan kelompok 3 Ibu berikan nilai 85. Ya, ini dari hebat sekali nih ya. Dari jam segini masih tetap semangat. Ya, alhamdulillah. Semangat Bu. Iya, kita pertahankan kondisinya seperti itu. Kemudian ya untuk kegiatan belajar di rumah ya, ini setelah kita mempelajari mengetahui jenis-jenis fitoplankton, kemudian kita juga harus bisa mengidentifikasi fitoplankton tersebut, ya kan? Ya, nggak mungkin kita hanya tahu tapi tidak bisa mengidentifikasi secara langsung. Oke, oleh sebab itu Ibu memberikan tugas kepada setiap kelompok untuk mengambil sampel air di perairan. Ya, ini Ibu bagi 3 kelompok ini. Kelompok 1, Ibu minta kamu mengambil sampel di perairan terbatas lah, kolam ya. Kolam, boleh kolam ikan lele, itu nggak masalah, lele, kolam nila, pokoknya kolam ya, jangan kolam renang ya. Pokoknya kolam, ya oke. Dengan menggunakan alat mengambil sampel planktonnya. Bisa? Bisa, oke. Ini untuk kegiatan minggu depan ya. Kemudian kelompok 2 Ibu minta kalian mengambil sampel air di tambak. Oke, bisa dilakukan? Kelompok 3 mengambil sampel air di perairan sungai. Jangan sungai-sungai yang besar, nanti bahaya. Anak-anak sungai boleh. Bisa? Oke. Terima kasih atas kesediaan anak-anak Ibu untuk mengambil sampel supaya pembelajaran kita lebih maksimal lagi. Baik, ya. Untuk kegiatan belajar kita pada minggu depan, yaitu kita sama-sama melakukan kegiatan identifikasi fitoplankton dengan menggunakan alat bantu mikroskop dan juga hydrositometri. Oke, anak-anak Ibu semua bisa dipahami. Ya, oke. Ada pertanyaan tentang tugasnya? Ya. Bisa dipahami semua? Ya. Baik. Kita sudah sampai di penghujung kegiatan belajar. Nah, udah sampai di titik ini, di akhir ini, alhamdulillah ya, anak-anak Ibu semua masih tetap semangat. Dan Ibu harapkan
anak-anak ibu tetap menjaga kesehatannya supaya tetap fokus dan belajar dengan baik dan lebih giat lagi. Dan juga jangan lupa ketika di rumah mengerjakan PR-PR di rumah, dan jangan lupa tugas utama membantu pekerjaan orang tua di rumah. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Erika. Selamat siang Pak Rusdi. Bagaimana perasaan sudah menyelesaikan tugas hari ini mengajar? Alhamdulillah sangat masih tetap semangat dan sangat senang. Oke, terima kasih Bu Erika. Jadi kalau saya boleh tahu, bagaimana Ibu menilai penampilan Ibu selama proses pembelajaran tadi? Baik Pak, saya rasa penilaian pada diri saya sendiri sudah cukup maksimal Pak ya. Karena saya juga menyampaikannya juga dengan semangat dan persiapan juga sudah, saya rasa sudah semaksimal mungkin. Jadi karena persiapan sudah ya, jadi artinya Ibu bisa menilai seperti itu karena memang persiapan yang sudah dilakukan sudah cukup matang. Jadi ini sudah memunculkan hasil yang sesuai diinginkan. Insya Allah. Oke, terima kasih Bu Erika. Jadi kalau boleh, ini saya juga memberikan evaluasi penilaian, boleh Bu Erika ya? Sangat-sangat boleh. Jadi mohon maaf, jadi memang selama proses pembelajaran tadi sudah berjalan dengan baik. Artinya dari seluruh rangkaian dari pembukaan sampai dengan penutup sudah berjalan dengan baik. Tapi mohon maaf, jadi sedikitlah kalau boleh saya berikan masukan. Mungkin saya melihat dari sisi proses pembelajaran tadi masih agak banyak ini Bu Erika ini menguasai di dalam proses pembelajaran, dimana kita dalam proses pembelajaran yang sekarang ini kan kita ini ibaratnya memberikan jembatan kepada anak, memotivasi supaya mereka lebih aktif, dan saya melihat bahwa dalam proses tadi masih banyak aktifnya itu banyak di gurunya daripada di muridnya begitu. Jadi mohon maaf kalau memang tidak berkenan. Jadi setelah mendengar apa yang saya sampaikan ini, gimana perasaan Ibu Erika? Ya saya juga sebenarnya berpikirnya juga ke situ ya Pak ya, karena memang fenomena peserta didik kita sekarang pada umumnya memang ya belum bisa istilahnya menemukan sendiri, memang kita mengarahkan, tapi itu memang sebaiknya memang kita sebagai guru ya memang sebaiknya kita itu membiasakan anak untuk mencari tahu informasi segala macam tentang pelajaran. Jadi ya seolah nanti akan saya perbaiki selanjutnya dalam kegiatan pelajaran saya, bagaimana saya bisa supaya siswa yang lebih aktif dibandingkan kita saya memang sendiri. harus butuh belajar yang banyak Iya, ya, betul, proses belajar. yang sangat panjang untuk Proses mempersiapkan yang sangat panjang, mungkin saya nanti dapatkan dengan selalu diskusi dengan Ya, betul. rekan-rekan sejawat juga mengikuti kegiatan pelatihan lagi ya, Pak. Iya betul, karena memang diakui secara nasional bahwa siswa SMK itu kalau dari segi skill praktek dia memang diakui, cuman memang dalam segi komunikasi ini memang agak lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak SMA. Memang ini kewajiban kita untuk Itu bagaimana juga problem juga sama saya kalau pada saat mengajar, karena kita walaupun kadang kita sudah tahu nih langkah-langkah pembelajarannya bagaimana, kita sudah berpikir sebelum masuk ke kelas supaya mereka lebih aktif dengan misalnya kegiatan diskusi seperti itu saya sudah arahkan seperti ini, tapi ya itu masih belum ya, untuk ketertarikan mereka terhadap materi kita itu memang saya rasa itu sudah memang problem, Pak. Jadi perlu belajar lagi kita sebagai guru. Jadi dengan kekurangan yang kita ketahui, yang Ibu ketahui, apa rencana tindak lanjut ke depan supaya kita bisa memenuhi sesuai dengan harapan? Ya, yang pertamanya mengetahui apa sih keinginan siswa ini sebenarnya, metode apa yang tepat yang bisa kita lakukan yang sesuai dengan keinginan mereka untuk kita lakukan kegiatan pembelajaran. Dan juga bagi saya sendiri ya itu tadi lebih sering
melatih diri sendiri lah. Bagaimana caranya supaya saya bisa menjembatani itu, kemudian dengan diskusi dengan rekan-rekan, apalagi sekarang sudah banyak sekali teman-teman yang mengikuti kegiatan pelatihan-pelatihan, dan saya mungkin itu lebih giat itu lagi lah Pak, diskusi bagaimana caranya gitu. Artinya ya diskusi dengan rekan sejawat, Ya, dan rekan kemudian sejawat. ikut kegiatan-kegiatan pelatihan, Pelatihan, bagaimana public speaking untuk pelatihan. memunculkan Iya. anak itu bisa aktif gitu Iya ya. gitu Pak. Sebagai kita ini sebenarnya kan sekarang ini udah mintanya seperti itu guru. Iya, iya, iya. Sebagai fasilitator memfasilitasi anak untuk menemukan apa sih yang mereka inginkan gitu. Nah, tapi itu belum bisa juga kita terapkan. Saya pribadi juga perlu diskusi terus lah dengan rekan-rekan sejawat saya. Nah, rencana tindak lanjut ini kapan nih akan segera diwujudkan? Insya Allah secepatnya ini Pak. Ini juga menjadi tantangan bagi saya atas masukan dari Bapak tadi ya motivasi bagi saya akan secepatnya saya lakukan ini Pak. Mudah-mudahan cepat juga. Oke, terima kasih Bu Rika karena sudah meluangkan waktu untuk bincang-bincang Ya, kita hari sama-sama, ini Pak. setelah observasi. Jadi kebetulan kita juga bersama dengan Pak CP kita, Pak Sukron Setiawan. Iya. Mungkin beliau juga akan memberikan sedikit umpan balik terhadap kegiatan kita pada Iya. hari ini. Pada Pak Sukron Setiawan dan persilakan. Iya, terima kasih Pak Rusdi, Bu Erika, diskusinya luar biasa ya. Jadi tadi saya perhatikan coachingnya yang berlangsung tadi itu sudah cukup baik ya. Alhamdulillah. Pak Rusdi tanpa harus memberi apa ya, memberikan kalimat pemantik lah gitu ya. Terus tadi Bu Erika juga langsung respon, terpikirkan gitu ya, kira-kira pertama menyadari gitu ya kekurangan apa yang perlu ditingkatkan gitu kan. Kayak tadi ada metode mungkin ya Bu ya, metode pembelajaran yang diterapkan itu tidak hanya kalau bisa beragam dan memang disesuaikan dengan materi itu ya. Terus juga kedua tadi terkait dari upaya diri gitu ya, Bu Erika tadi ada upaya untuk meningkatkan kompetensi diri melalui diskusi, terus juga pelatihan-pelatihan, bahkan dengan kawan-kawan yang mungkin memiliki gitu ya kompetensi itu kenapa tidak gitu kan, untuk belajar bersama, itu luar biasa. Kemudian juga apa namanya, Pak Rusdi mampu tadi melihat ya area pengembangan itu dan perbaikan diri ya. Sehingga nanti tadi tersampaikan memang langsung oleh Bu Erika upaya apa yang dilakukan rekan sejawat gitu ya. Jadi di sini apa namanya supervisi melalui coaching yang harus dilakukan selaku CGP sudah cukup bagus gitu ya, bagaimana proses coaching. Jadi kalau memang diharapkan dari orang yang di ini ya di coaching ini yang memberikan dia menyadari gitu loh kekurangannya, upayanya gitu ya. Mungkin itu dari saya Pak Rusdi. Oke, terima kasih Pak Sukron atas masukan materinya. Terima kasih Bu Erika, mudah-mudahan itu bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Pak.